Pak sebelah sini Pak. Jangan tanya saya, sudah lama ini pertemuan itu mati. Mungkin kalau tahun ini ada program gitu. seperti apa sikapnya, ada koalisi besar seperti apa? Kalau penerangan jalan umum sih, kalau di jalan provinsi dan kota itu menjadi kewenangan. Kecuali di jalan nasional kita yang handle menyediakan dan pemeliharaan. Paling konteksnya itu soal mati atau dulu pemeliharaan tergantung pada kewenangan masing-masing. Nanti kalau Bargona mungkin kalau presiden pusat ya Pak, kalau daerah Semua masukan kita tidak berkolaborasi dengan Jalan nasional yang di jalan raya Bogor. jadi dana Bogor aja kalau ke sana kami berarti Iya. APBD ya Pak, APBD. itu perawatannya Pak. Ya perawatannya di sini. Luar biasa nih Pak. Kalau dari pusat Salam juga yang udah jadi. yang direspon sana keluhan dari Depok. Ya, kita memahami tadi kemacetan yang dikeluhkan Pak Wali Kota itu memang faktual ada. Jadi PR-nya tidak hanya angkutan umum, tapi juga memang penataan arus lalu lintas itu menjadi penting. Tapi kalau dari sisi BPTJ kan ada strategi push dan pull tadi. Jadi ibarat dua sisi mata uang. Itu harus dua-duanya berjalan sinergi sehingga menjadi optimal. Jadi kita di seluruh dunia tidak ada negara satupun yang terus-menerus melebarkan jalan, tapi harus menata dan membuat kultur yang efisien, berkelanjutan dan umumnya mengembangkan angkutan umum yang baik dan berkelanjutan. Untuk menciptakan angkutan umum yang nyaman seperti apa? Banyak hal ya, kayaknya kalau tadi topiknya berkelanjutan, itu secara sosial, secara ekonomi, secara lingkungan itu harus memenuhi. Nah, investasi juga harus masuk di sana. Kalau memang demandnya cukup bagus, sebenarnya pihak badan usaha swasta bisa mengelola itu. Tetapi kalau itu belum cukup modal, demand dan seterusnya, maka intervensi pemerintah pusat maupun daerah dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat menggunakan angkutan umum. Nah, penumpang yang semakin baik, stabil, cukup banyak, pada dasarnya itu adalah menghidupi dirinya sendiri, menghidupi angkutan, sehingga pada gilirannya umur angkutan yang sudah di akhir usianya itu bisa dipermajakan lagi menggunakan tadi biaya tiket. Selain non tiket juga iklan di bis, di halte itu bisa dioptimalkan menjadi bagian dari pendanaan. Karena itu yang menjadi krusial. Nah, keberlanjutan itu semakin baik sehingga orang dengan rela hati menggunakan angkutan umum, rela hati meninggalkan kendaraan di garasi, sepeda motor, mobilnya, sehingga angkutan umum hidup, lingkungan terjaga, secara kontinuitas berkelanjutan, dia bisa memenuhi dirinya sendiri hingga masa yang mendatang. Ada rencana nggak Pak dari pihak pemerintah untuk mendata angkut dan memperdayakan seperti di wilayah Depok? Kalau upaya itu sudah diupayakan oleh Pak Kabin. Jadi kalau kita hanya mendukung yang mainland, main truk jalur utama yang berkapasitas besar. Nah, feedingnya itu dari Dinas Perhubungan sudah, saya rasa sudah punya, termasuk CAB itu adalah bagian dari mata rangkaian seperti itu yang tadi ditanyakan seperti itu. Ya, kalau kita bicara tarif itu sebenarnya lahir dari biaya operasi kendaraan, termasuk perawatan, pencucian, saving untuk kemudian hari pada saat akhir usianya kan harus diperbaiki, diperbarui. Itu adalah bagian dari. Jadi tarif tidak hanya dihitung harga BBM saja, tetapi juga spare part, SDM, investasi kelanjutan. Cukup ya. Dengan Pak. Dari Divisi LAP Jabodetabek, nama saya Imada. Izin mohon bantuan dari Bapak sekalian dari dinas yang terkait dengan peningkatan jumlah penumpang kita di LAP Jabodetabek di stasiun Harjamukti. Kami mohon dapatnya dibantu untuk mengatur flow kendaraan
lalu lintas, khususnya pagi hari dan sore hari Bapak Ibu. Karena sangat crowded kalau kami lihat. Personil kami yang ada itu tentunya ada tapi terbatas ya dengan kemampuan yang ada. Untuk itu kami mohon bantuan dari Bapak-Bapak dari Dishub, dari Satlantas, serta dari Pol PP agar dapat kiranya flow kendaraan itu dapat berjalan dengan lancar dan diatur dengan sesuai. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Dan saat ini baru hanya stasiun Depok Lama yang tersedia parkir sepeda yang mumpuni. Terima kasih buat Komuter Life yang tahun ini akan membangun parkir sepeda di 2 stasiun di Pondok Raja dan di wilayah Depok Baru. Kami berharap ada dorongan dari Dishub Kota Depok untuk merealisasikan itu. Dan yang kedua, ini ada usulan jangka panjang untuk transportasi Kota Depok di wilayah dari stasiun Depok Baru ke Sawangan. Kita bisa nyontek izin Pasusilo Transjakarta di koridor 13B dan 13 serta R13E, yaitu Tegal Parang ke Puri Beta. Itu bisa diterapkan di Jalan Raya Sawangan karena itu beririsan langsung dengan kota Kabupaten Bogor. Kalau di Tegal Parang itu yang Ciledug beririsan dengan Tangerang. Jadi usul dari kami adalah bisa dibuat jalan layang seperti di koridor yang ada di Jakarta tersebut untuk pengalihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Ansus Silakan, perwakilan dari angkutan KDI Miniarta Kota Depok. Jadi perlu saya kasih tahu, saya informasikan di sini Pak. Angkutan KDI Miniarta angkutan tertua di Depok ini. Maka untuk itu di sini kami menyuarakan kepada Bapak Kadis, pada Dinas Perhubungan Depok, kepada Bapak Pak Hengki dari Komisi C, dan perwakilan dari Dinas Perhubungan DKI Bapak Susilo dan perwakilan dari Bapak TJ. Yang kami mohon di sini Pak, supaya dalam penyelenggaraan angkutan di Depok ini, kami mohon pemerintah itu harus adil. Artinya jangan berpihak kepada pemohon kuat. Setuju tidak ya Pak? Karena kami ini memang sebagai perwakilan dari angkutan Depok ini merasa miris Pak. Memang di satu sisi dengan acuan pemaparan di elektronik itu benar, angkutan kami itu memang sudah terambang punah. Tapi kenapa terambang punah? Karena satu, ketidakberdayaan. Tapi di satu sisi kita terambang punah diakibatkan oleh COVID dulu hampir 4 tahun dengan acuan ini satu. Kedua, mungkin kami ini di sini memberanikan diri dalam hal memfasilitasi sebagaimana kepengurusan administrasi dengan dinas supaya kami itu tidak dipersulit. Jangan dipersulit Pak. Jadi saya tahu persis dalam mengurai sesuatu masalah itu pastikan dulu dengan yang bersentuhan langsung. Yang bersentuhan langsung itu siapa? Saya. Karena saya sulit. Jadi saya tahu persis seperti apa keluhan itu. Makanya ada sekarang pemerintah sangat sulit dalam memberantas kemacetan ini. Saya tahu persis. Tapi di sini Pak, saya berani. Ada saya bukan di sini. Kalau bisa difasilitasi saya dengan lantas, dengan dinas perhubungan, dengan Pemda, dengan kajian ini saya optimis dalam tempo 5 tahun
50% terurai macet di daerah Jabodetabek dengan acuan ini. Tapi masih saya bukan dengan buku biasa ya. Iya Pak. Kalau saya mau dibantu, mau mengarahkan ini, saya siap. Iya. Intinya sudah bisa ditangkap ya Bapak-Bapak ya? Jadi itu satu lagi Bu. Oh iya silakan Pak. Jadi buat Pak Disub, kebetulan kami ini adalah satu-satunya operator Miyata yang mikro. Jadi dalam tidak bisa diperpanjang akhirnya maupun suara dari BPTC, kami mohon untuk difasilitasi karena jalur kami adalah jalur yang sangat umum bagus ya. Terus saya di jalur 106 itu sampai saat ini tanpa suatu kita masih bisa tahun 100.000 sampai 110.000. Untuk itu kami mohon untuk Bapak, dan saya sudah menolak Transjakarta 3 kali. Mungkin Bapak susah tahu, Bapak juga tahu. Berikan terus lagi kalau gitu Pak. Iya, dari paparan-paparan tadi ada kesimpulan yang menarik bahwa Kota Depok sebagai daerah penyangga memiliki nilai strategis pada pelayanan transportasi di wilayah Jabodetabek, dan kita juga memiliki modal yang memadai untuk mewujudkan transportasi yang nyaman dan berkelanjutan. Dan saat ini kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi, dan saya berikan kesempatan kepada audiens untuk menyampaikan tanggapannya. Saya berikan untuk sesi ini adalah sebanyak 3 orang, silakan. Ya boleh 1, berikutnya 2, 1 lagi, 3. Nah, nanti 3 narasumber silakan. Ya oke, terima kasih. Yang belum mendapat kesempatan bertanya, silakan dicatat saat masuk. Dari baik dulu ya, kita difasilitasi lajur sepeda dan parkir sepeda di stasiun-stasiun ya. Baik Pak, masukannya kita tampung, nanti kita akan tindak lanjuti. Kita sudah kemarin sudah menyelesaikan beberapa kajian agar disiapkan lajur sepeda dan trotoar ya. Saya bercitra dengan Anda, tapi nanti kita akan sampaikan bahwa kajian kita tersebut dan agar trotoar yang nyaman seperti di Margona dan di Anyasin akan ditambah lagi, kan begitu ya. Demikian juga agar lajur sepedanya ditambah lagi. Kami tidak hanya mengandalkan PBD, tapi juga nanti akan ada bantuan dari BPTJ untuk menyediakan lajur sepeda sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Untuk dari koperasi angkutan, dulu 2 tahun yang lalu saat saya menjabat Kadis, memang tidak ada satupun angkutan yang bisa memenuhi standar yang dimintakan di dalam oleh PTSP ya Pak ya. Nah lalu kita sudah turunkan tuh Pak standarnya, dan kita berharap ada dari koperasi atau badan usaha yang bisa mengurus perizinan, tapi tentu saja sesuai dengan regulasi, misalnya umur kendaraan, kemudian standar keselamatan, SNK dan lain sebagainya. Kami sangat memahami Pak kesulitan yang dihadapi oleh badan hukum. Oleh karena itu kan kita juga tidak keras-kerasan juga Pak di lapangan ya Pak ya. Dan kita tetap bisa berharap ini tetap harmonis, dan kami pun sering menawarkan Pak kepada pihak investor, barangkali ada yang mau berinvestasi di jalur-jalur yang Bapak kuasai saat ini. Salah satu contoh kan kita sudah ada model sukses ya Pak ya di 10A, itu ada salah satu investor yang menyiapkan 15 angkot yang standar pelayanannya sudah memenuhi standar ketentuan tuh Pak. Jadi kan menurut standar ketentuannya kan harus AC, ada CCTV, ada GPS, cara bayarnya non tunai ya, sehingga uangnya itu nggak berceceran di mana-mana. Jadi lebih memberi kenyamanan kepada investor, memberi kenyamanan kepada penumpang, sama juga Pak nggak boleh kebut-kebutan juga gitu kan. Nah kita berharap nanti dari koperasi berkomunikasi dengan bidang angkutan, kira-kira rencana bisnis kedepannya seperti apa supaya kita bisa saling melengkapi ya Pak ya. Nah kita memberi waktu lah kepada badan hukum untuk Kedishub bertemu dengan dinas
semuanya tidak ada titik temu, Pak. Misalnya pemerintah pegang aturan yang sudah dibuatkan oleh pemerintah pusat bahwa angkot harus berbadan hukum, harus punya garasi, harus punya bengkel sendiri, supirnya harus bersertifikat, angkotnya harus AC dan seterusnya. Gak akan ada titik temu, Pak. Ya, jadi memang kita sudah turunkan sedikit tuh, ya, regulasinya, batas regulasinya, berharap badan hukum bisa memenuhi. Tapi memang harus punya bisnis plan juga, Bapak. Ya, jadi rencananya bagaimana mungkin mencari investasi yang bisa masuk ke jalur yang Bapak kuasai selama ini adalah jalan yang terbaik, saya rasa. Ya. Kemudian